Jadi mereka ini ya sudah melihat situasi ke depannya ini bagaimana Pak Paul. Sekarang kan Netanyahu lagi di Amerika ya, lagi ketemu dengan Trump. Terus juga Trump kerap komunikasi dengan Putin. Kita tahu Amerika ini Trump dengan Putin itu dekat. Berbeda dengan Biden dengan Putin. Itu berbeda gitu. Jadi yang menjadi persoalan utama kita lihat ini adalah perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Itu yang menjadi fokus. Nah, kalau mengenai Gaza, nah ini sekarang tinggal yang diinginkan oleh Netanyahu, kalaupun mau berhenti perang, ya Sandra harus dikembalikan dan Hamas harus meletakkan senjata dan pergi dari Gaza, disembunyikan. Kalau saya sih melihatnya begini, ini yang sekarang ini kayak semacam dianggap bahwa serangan Amerika dan Israel kemarin gagal. Tapi kalau saya melihat sih itu serangan mendadak, ya masih diberi dua minggu, kemudian nggak sampai 2 minggu Amerika sudah menyerang dengan 3 pesawat pembom itu. Nah, jadi kemungkinan besar itu bohong beritanya, hoax. Kenapa? Bahwa uranium itu sudah dipindahkan ke tempat lain. Nah, makanya ada satu siapa itu bekas duta besar Iran yang sering diundang TV juga, dia bilang ada 30 program nuklir Iran situsnya. Ya enggak mungkin lah tahun 2018 Israel berhasil mencuri data-data tentang program nuklir Iran. Para Pak Paul, sementara nggak usah share screen dulu. Tadi saya sempat melihat ini, kelihatannya menarik topik Pak Paul malam ini ya. Mudah-mudahan Ya. diskusi ini berkualitas gitu ya, nggak melenceng kemana-mana. Jadi tadi ngelihat para pakar di Konoha, di Metro TV dan di TV One, terus kemudian lihat juga ya para profesor, karburator kompresor bocor. Jadi mereka ini ya sudah melihat situasi ke depannya ini bagaimana Pak Paul. Sekarang kan Netanyahu lagi di Amerika ya, lagi ketemu dengan Trump. Terus juga Trump kerap komunikasi dengan Putin. Kita tahu Amerika ini Trump dengan Putin itu dekat. Berbeda dengan Biden dengan Putin. Itu berbeda gitu. Jadi yang menjadi persoalan utama kita lihat ini adalah perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Itu yang menjadi fokus. Nah, kalau mengenai Gaza, nah ini sekarang tinggal yang diinginkan oleh Netanyahu, kalaupun mau berhenti perang, ya Sandra harus dikembalikan dan Hamas harus meletakkan senjata dan pergi dari Gaza. Tidak ada pilihan lain. Nah, itu yang tadi yang dibicarakan, yang video sempat Pak Paul putar itu, waktu makan siang itu. Nah, tetapi di TV One tadi saya lihat, mereka framing seolah-olah Netanyahu itu mau melakukan genosida dan pemusnahan penduduk Gaza gitu kan. Jadi mereka ini, para profesor doktor karburator bocor ini, masturbasi sambil merintih Pak Paul, merintih sedih tapi gitu. Kenapa? Karena sudah nggak melihat ada kemungkinan menang lagi Hamas di Gaza gitu ya. Jadi mereka membuat suatu framing palsu yang mengatakan bahwa Trump dan Netanyahu itu mau melenyapkan bangsa Palestina gitu. Tapi yang menarik di situ, yang selalu mereka akan giring opininya tentang klaim bangsa Israel tentang tanah perjanjian, tanah yang sudah diberikan oleh Jehovah kepada bangsa Israel dari sejak 3.500 tahun yang lalu. Jadi yang mereka mau giring ini adalah bagaimana Israel melakukan penjajahan terhadap Palestina dengan mengatasnamakan agama. Tapi mereka nggak sadar, mereka membenci Yahudi juga atas nama agama sebetulnya Pak Paul. Nah itu hipokritnya orang-orang sebelah ini gitu ya. Mereka membenci Yahudi, membenci keberadaan negara Israel atas sebenarnya alasannya agama gitu. Kalau ditanya, ya kapan negara Palestina bisa pernah berdiri? Kalau memang itu suatu etnis atau entitas, nggak ada yang bisa jawab. Kapan merdekanya nggak jelas gitu ya. Siapa presiden Palestina atau raja Palestina atau sultan Palestina itu nggak jelas. Nah, kapan Israel pernah menyerang negara Palestina terus merebut wilayahnya? Nggak ada buktinya gitu. Jadi mereka sedang merintih juga, merintih sedih tapi Pak Paul, karena sudah melihat tidak ada kemungkinan untuk menghancurkan Israel. Tadinya impian mereka ini sesudah serangan 7 Oktober itu,
seluruh dunia bisa digalang, opini publik dunia itu bisa dihimpun untuk mengkriminalisasi Israel melalui ICC, ICJ dan lain-lainnya, sehingga Israel dibubarkan. Nah, tetapi ternyata kita lihat sesudah Iran menyerang Israel kemarin, Prancis, Inggris, Jerman sepakat untuk mendukung Israel. Nah, disitulah blundernya mereka. Jadi orang-orang sebelah ini selalu berpikir begini, Pak Paul. Mereka berpikir bisa menunggangi Rusia dan Cina sama-sama berperang melawan peradaban Judeo-Kristiani, misalkan melawan Yahudi dan Israel dan Amerika dan Eropa. Kemudian nanti sudah mengalahkan budaya Judeo-Kristiani ini, mereka akan jadi penguasa bersama dengan Rusia dan Cina. Habis itu mereka akan cari jalan untuk menyingkirkan Rusia dan Cina jadi penguasa peradaban. Cita-cita mereka itu seperti itu sebetulnya. Kalau saya melihat dari apa-apa yang pernah dibicarakan, dikhotbahkan gitu ya, di YouTube-nya mereka, we will dominate the world. Itu yang mereka mau sebetulnya. Jadi memang Israel ini yang menjadi hambatan. Buat apa? Buat menguasai dunia. Kalau Israel bisa dikalahkan, ya dengan sendirinya dunia barat akan lebih mudah mengalahkannya. Kenapa? Ya memang, ya kita mengakui ya, dunia barat terutama yang dibentuk oleh budaya kekristenan ini kan ajaran kasih. Jadi tidak mau terlalu banyak ini. Tapi kalau Israel itu ya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan itu memang konsisten, mereka akan menyelamatkan dirinya, akan berusaha lah gitu ya. Nah, kemudian yang berikut kita lihat masalah program nuklir Iran. Kalau berita-berita di Konoha ini mengatakan Iran sudah menang, ya, sudah menang, sudah berhasil menghancurkan Israel. Tapi tadi tuh informasinya Presiden Iran, Pezeshkian itu malah mau berunding dengan minta berunding dengan Amerika. Tadi di acara yang tadi Pak Paul sempat tunjukkan videonya itu. Kenapa? Ya mungkin kalau dia tidak berunding baik-baik, misalkan hasilnya nanti program nuklirnya mau terus atau tidak. Kalau mau terus ya mungkin hanya boleh sampai sekitar pengayaan uranium 3,7%. Untuk apa? Ya untuk program energi listrik. Tapi kalau untuk bikin senjata nuklir harus di stop gitu. Nah, kalau misalkan Iran mau hidup damai, dia akan stop ambisinya untuk menciptakan senjata nuklir. Karena begini, investasi investasi Iran untuk membangun arsenal nuklir ini sudah hancur semuanya. Misalkan dia bangun 9 reaktor, belum 3 tambang uranium, belum lagi 3 atau 4 pusat penelitian nuklir, terus kemudian belum lagi pusat penelitian untuk rudal balistik. Semua investasi ini hancur seketika dalam 12 hari. Dan kemudian juga sekarang proksi-proksinya sedang mati pelan-pelan, baik itu Hezbollah, Hamas maupun Houthi. Ya kenapa? Karena suplai dana dari Iran ini sudah nggak ada. Dan mereka juga dalam posisi tiap hari ya Israel gampang sekali. Begitu ada niat untuk bangun ini arsenal militer kayak Hezbollah, langsung dihajar oleh pesawat tempur Israel. Hamas juga sama. Sebenarnya karena masalah sepertinya Netanyahu ini masih sungkan dengan Trump untuk meningkatkan intensitas pertempuran di Gaza. Dia masih memandang kira-kira saudara tua ini maunya apa gitu, si Trump ini. Kalau dia mau hajar mungkin nggak sampai 2 minggu selesai Pak Paul, Gaza itu bisa dikuasai Israel kalau memang itu maunya Israel gitu. Tapi saya kira enggak. Sepertinya Israel tidak akan menguasai Gaza. Paling dia akan serahkan Gaza itu kepada komunitas internasional, baik itu mungkin negara-negara Arab yang sudah ikut dalam Abraham Accord atau yang sudah dekat dengan Amerika, yaitu ada bermacam kemungkinan lah skenarionya. Nah, kemudian program nuklir Iran katanya ada 400 kilogram uranium yang disembunyikan. Kalau saya sih melihatnya begini, ini yang sekarang ini kayak semacam dianggap bahwa serangan Amerika dan Israel kemarin gagal. Tapi kalau saya melihat sih itu serangan mendadak, ya. Masih diberi 2 minggu, kemudian nggak sampai 2 minggu, Amerika sudah menyerang dengan 3 pesawat pembom itu. Nah, jadi kemungkinan besar itu bohong beritanya, hoax. Kenapa? Bahwa uranium itu sudah
sudah dipindahkan ke tempat lain. Nah, makanya ada satu siapa itu bekas duta besar Iran yang sering diundang TV juga, dia bilang ada 30 program nuklir Iran situsnya. Ya enggak mungkin lah, tahun 2018 Israel berhasil mencuri data-data tentang program nuklir Iran. Jadi Israel pasti tahu di mana yang ada program nuklir, reaktor, di mana tempat yang ada terowongan bawah tanahnya, yang di bawah tanah. Nah, kebetulan yang paling sulit adalah di Fordo dan di Natanz. Makanya Fordo harus dihancurkan dengan 12 buah bom GBU-57, Natanz dengan 2 buah bom. Kalau yang Isfahan itu dengan rudal dari kapal selam, rudal jelajah. Jadi praktis sebetulnya program nuklir Iran ini sudah hancur. Nah, cuman apakah Iran mau memulai lagi dari nol untuk membangun itu? Nah, ini yang tinggal solusinya ada 2. Israel dan Amerika akan melakukan serangan secara militer kalau Iran memulai lagi, atau diselesaikan baik-baik di meja perundingan. Tinggal itu saja gitu. Tapi kelihatannya Iran akan selesaikan baik-baik. Jadi kemungkinan perdamaian dengan Iran juga akan bisa ini. Karena Iran sudah kejepit masalah ekonomi. Dia mau sanksi Amerika itu dicabut. Karena sekarang ya udah rugi bandar Pak Paul, Iran itu. Udah investasinya hancur, uang juga habis-habisan sudah hancur. Dia mau bangun semuanya itu harus dari nol lagi. Jadi mereka butuh uang. Nah, jadi akhirnya aspek daripada suatu peperangan itu pada akhirnya ditentukan dengan aspek ini, aspek keuangan, ekonomi gitu. Jadi orang mau perang sehebat apapun, kalau nggak ada hasilnya secara ekonomi, atau misalkan tidak mampu secara ekonomi, percuma masuk ke dalam suatu peperangan gitu. Nah itu, terus kemudian mengenai BRICS ini, saya memang sampai sekarang ini bertanya-tanya, posisi Jinping ini sekarang di mana? Apakah dia masih hidup, sudah lari, atau sudah muncul ke publik tapi sudah nggak punya power lagi? Karena kemarin kan nggak datang ke BRICS. Kemudian juga Putin tidak muncul juga. Nah, sementara yang lucu itu kan BRICS itu kan kalau kita lihat kan Brazil, Rusia, ya, India, Afrika Selatan, terus China kan gitu kan. Yang intinya kemudian ada beberapa negara-negara lain yang masuk terakhir ini kan, ada Saudi Arabia juga sedikit masuk, kemudian Indonesia. Nah, Indonesia ini masuk, semangat-semangat masuk Januari 2025. Tahu-tahu begitu masuk, baru KTT yang pertama BRICS, tiba-tiba, ya itu, berita yang hari ini, yang ikut anggota BRICS, kena tambahan tarif 10% lagi dari Donald Trump. Baru aja ke Amerika delegasinya Indonesia merundingkan mengenai masalah tarif, ada janji mau dikurangi, atau naik lagi 10% jadi 30% lagi. Itu yang namanya ya akhirnya jadi nggak efektif, sial jadinya. Artinya mau coba-coba gagah-gagahan masuk BRICS, tahu-tahu BRICS-nya sendiri, saya kira orang-orang di BRICS itu kalau lihat berita hari ini, kami tidak mau, bukan mau berkonfrontasi secara langsung dengan Amerika, bukan mau melawan Amerika, bukan mau membantu bukan mau membuat mata uang. Artinya BRICS ini kalau saya lihat akan jadi macan kertas Pak Paul, usianya nggak akan lama. Ya kenapa? Karena sepertinya mereka akhirnya cari selamat masing-masing. Ya memang orang masuk BRICS itu kan mau cari selamat sebenarnya. Anggota-anggota BRICS ini punya agenda masing-masing. Cuman mereka punya persamaan, sama-sama benci Amerika gitu ya. Sama-sama benci dengan dominasi ekonomi Amerika dan negara-negara maju. Tetapi dengan kondisi sekarang ini, Trump ini yang marah. Kenapa? Karena mereka mau coba-coba ganti peranan dolar di perdagangan internasional, termasuk si Mao-Ning, Mao-Ning itu Menteri Luar Negerinya Cina juga bilang, oh iya kami tidak mau berkonfrontasi dengan Amerika. Semuanya sekarang ya itu kayak seperti orang panik semuanya gitu. Baru aja selesai KTT pertama, udah langsung kayak begitu. Saya nggak ngelihat ada prospek yang bagus untuk BRICS ini. Mungkin beda ya kalau dengan G7 atau dengan OECD, yang negara-negara kaya. Di BRICS ini kan masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri, dan banyak kan tuh bukan negara kaya, sebagian negara miskin kayak Konoha gitu ya.
Jadi nggak bisa diharap banyak. Mungkin masuk BRICS itu supaya dapat utangan gitulah, ceritanya kasarnya begitu. Atau dapat investasi. Tapi ya sulit saya kira dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi ya memang apa yang akan diputuskan dari pertemuan Netanyahu dengan Trump ini, itu akan sangat menentukan tatanan ekonomi dunia ke depannya. Selama ini Iran dan negara-negara Muslim berusaha merubah tatanan ekonomi dan politik global dengan cara bagaimana? Dengan cara mulai menyerang di tanggal 7 Oktober, menghancurkan Israel, tapi gagal. Tujuannya apa? Merubah tatanan politik global yang tercipta sesudah Perang Dunia Kedua. Jadi nanti mereka mau merubah. Jadi Israel hilang, Barat melemah gitu, tapi rupanya gagal. Nah, dari tatanan ekonomi, dengan BRICS ini kelihatannya akan gagal juga, Pak Paul. Ya kira-kira begitu analisisnya. Terima kasih Pak Paul. Mungkin teman-teman bisa lanjutkan diskusinya. Luar biasa. Loh, permesta mana nih permesta nih?